Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Topik kita kali ini adalah terkait dengan anemia dan penyembuhan luka pada pasca jeda. Nah, kalau bicara tentang anemia, kita nanti akan berhubungan dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin ini adalah metaloprotein atau protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang fungsinya adalah sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, sehingga karena ini adalah satu protein yang mengandung zat besi, maka kadar hemoglobin ini perlu diperhatikan karena dapat berperan dalam proses penyembuhan luka. Nah, karena komponen utama dari sel darah merah yang mentransport oksigen inilah, maka ketika pembentukan hemoglobin membutuhkan suplai protein yang adekuat dalam pembentukan asam amino. Nah, nilai hemoglobin yang ada pun juga dapat membantu untuk mengkaji berapa kapasitas oksigen darah yang berguna untuk mendiagnosa juga untuk dehidrasi. Ketika terjadi penurunan Hb dalam darah atau yang dikenal sebagai anemia, maka hal ini akan mengurangi tingkat oksigen arteri dalam kapiler, serta dapat mengganggu perbaikan jaringan tubuh. Nah, oksigen inilah yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Jadi, adanya luka kemudian akan bisa sembuh, artinya jaringan baru akan bisa terbentuk bila ada suplai oksigen dan nutrien. Nah, balik ke anemia. Anemia ini didefinisikan yaitu di mana ketika kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada standarnya, artinya kurang dari yang standar normal. Nah, sementara setiap jenis kelompok umur ini kandungan atau kadar hemoglobin normalnya berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa lihat cut-off point-nya ketika anemia pada orang yang normal, pada orang yang dalam keadaan fisiologis tertentu, kemudian pada usia anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Nah, anemia pun juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika produksi hemoglobinnya terjadi penurunan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, hemoglobin ini merupakan metaloprotein dalam sel darah merah. Nah, protein ini protein kompleks ya, yang tersusun dari protein globin dan senyawa non-protein yang disebut dengan istilah hemo. Fungsi hemoglobin ini adalah mengambil oksigen dari paru-paru untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian sekaligus mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh menuju ke paru-paru. Nah, ada beberapa faktor esensial untuk sintesis hemoglobin, ya, ada vitamin B12, ya, ada asam folat dan ada zat besi. Jadi ada istilah anemi itu biasanya nanti faktornya itu bermacam-macam. Apakah karena defisiensi vitamin B12 ataukah asam folat ataukah zat besi. Nah, dari tiga jenis ini, ya, nutrien ini masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Vitamin B12. Nah, jadi manusia hanya mendapatkan asupan vitamin B12 dari jaringan hewan. Artinya, vitamin B12 ini disintesis oleh mikroorganisme. Dan ketika defisiensi atau kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia
megaloblastik. Demikian juga dengan asam folat, ya. Kalau vitamin B12 didapatkan dari jaringan hewan, asam folat itu secara umum didapatkan dari makanan. Dan ketika terjadi defisiensi pun ya akan mengakibatkan anemia megaloblastik. Berbeda dengan zat besi. Ketika terjadi defisiensi zat besi, maka akan mengakibatkan terjadinya anemia besi atau anemia gizi besi atau kita singkat dengan AGB. Gambarannya adalah seperti ini fungsi dari hemoglobin yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, reaksi pengikatan oksigen kalau dilihat dari sini ada yang hemoglobin yang teroksidasi, ya. Kemudian ada juga hemoglobin yang tidak teroksidasi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan jenis anemia itu ada yang bersifat hemolitik dan non-hemolitik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang hemolitik itu jenis gangguannya itu bersifat talasemi, kemudian malaria, ya. Kemudian kalau untuk yang anemi non hemolitik itu bisa karena bisa disebabkan defisiensi zat gizi atau non defisiensi zat besi. Kalau yang defisiensi zat gizi secara umum bisa karena defisiensi zat besi, bisa karena defisiensi yang bersifat non besi. Defisiensi zat besi ini bisa disebabkan karena konsumsi Fe, ya, zat Fe atau zat besinya itu kurang, atau mungkin penyerapan Fe dalam tubuhnya kurang, atau mungkin kebutuhan Fe oleh tubuh terjadi peningkatan, atau mungkin karena adanya perdarahan atau kebocoran di dalam tubuh. Kemudian defisiensi zat gizi yang bersifat non zat besi ini bisa disebabkan karena kekurangan atau defisiensi vitamin B12 atau bisa juga karena defisiensi asam folat. Nah, sementara untuk anemia yang bersifat non hemolitik non defisiensi zat besi ini dapat menyebabkan kerusakan sumsum tulang dan sebagainya. Adapun untuk klasifikasi anemi, kalau berdasarkan dari WHO dilihat dari cut off point values-nya, ini tadi kan disebutkan ya, jadi penentuannya itu bisa berdasarkan umur. Nah, dari kelompok umur bisa dibagi seperti ini. Antara laki-laki dewasa, perempuan dewasa, ibu hamil, kemudian balita maupun anak-anak memiliki cut off point values, ya, standar kadar Hb yang berbeda-beda. Dan ini nanti akan berlaku untuk orang baik yang tinggal di permukaan di dataran yang tinggi maupun di dataran yang rendah. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tempat, maka kadar oksigen semakin rendah, sehingga standar kadar Hb pun juga akan semakin lebih tinggi. Nah, tadi ada dilihat dari faktor esensial, maka kita bisa lihat bahwa anemia ini jenisnya ada 3, anemia zat gizi besi atau anemia asam folat ataukah anemia B12. Untuk menentukan apakah seseorang mengalami anemia gizi besi ataukah asam folat ataukah B12, maka perlu dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan menggunakan parameter hemoglobin. Ya, tentu saja kita kalau laboratoris maka kita perlu akusan ya sel darah merah masing-masing. Nah, nanti untuk menentukan jenis anemia apa, pemeriksaan mikroskopis dilakukan, dilihat dari bentuk sel maupun dari warna selnya. Kurang lebih untuk yang defisiensi anemia defisiensi besi seperti ini, untuk yang megaloblastik seperti ini. Ya, beda ya. Nah, kemudian gejala-gejala seseorang mengalami anemi, ya, ini bisa dilihat dari mata, bisa dilihat dari susunan saraf pusatnya, bisa dilihat dari
kulit, ya, kemudian dari blood vesselnya, kemudian dari jantungnya, ya, kemudian dilihat dari pernafasannya, kemudian ototnya, bahkan sampai dengan intestinalnya. Ya, jadi masing-masing memiliki gejala-gejala sendiri atas kejadian anemi. Dan setiap individu nanti gejala yang muncul kurang lebih adalah seperti ini, ya. Nanti ada yang dilihat dari mata maupun kulitnya, biasanya secara kasat mata terlihat jelas, ya. Memang kalau mata mungkin terlihat kuning, kemudian kalau dilihat dari kulitnya dia kelihatannya pucat, kemudian mungkin juga menguning, ya, kemudian gampang lelah, ya, kemudian mungkin tekanan darahnya juga menjadi rendah, kemudian terjadi palpitasi dan seterusnya. Nah, kemudian khusus untuk anemi besi. Nah, tadi kan komponen ya dari Hb ini kan adalah Fe. Nah, Hb ini adalah fungsinya untuk mengikat oksigen, di mana diperlukan untuk proses metabolisme dan faal tubuh. Dan adanya susunan komponen-komponen enzim penyusun Fe. Nah, ketika dilihat seorang mengalami defisiensi besi, kita lihat dulu ya berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, secara umum bahwa defisiensi defisiensi besi itu tahapannya dimulai dari pertama terjadinya depresi. Ya, jadi stase pertama adalah stase depresi, kemudian stase kedua adalah transportnya mengalami penurunan, dan kemudian yang ketiga adalah penurunan dari produksi Hgb. Nah, nanti kurang lebih seperti ini hasil dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian ini kalau berdasarkan umurnya, ya, cut-off point-nya nanti bisa dilihat dari seroferritinnya, transferrin saturation-nya, eritrosit, kemudian protoporfirinnya. Nah, masuk ke faktor penyembuhan luka. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dari seseorang itu ada banyak, ya. Ada usia, kemudian ada suplai darahnya, kemudian kekuatan dari gizinya, kemudian adanya insufisiensi vaskular, obat-obatan, stres, penyakit penyerta, kemudian adanya personal hygiene yang rendah, dan seterusnya. Dan salah satu di antaranya adalah anemi. Gitu ya. Jadi anemi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, ya, bukan sebagai faktor utama, ya, dalam pengaruh terhadap penyembuhan luka. Nah, masing-masing memiliki kekuatan dan saling berkolaborasi. Nah, proses penyembuhan luka pada usia lanjut ini akan lebih lama dibandingkan orang yang memiliki usia muda. Hal ini bisa dikarenakan adanya proses degenerasi, ya, sudah semakin usia, ya. Kemudian inadekuat intake makanan, jadi asupan makanannya kurang sempurna. Kemudian imunitas yang mulai mengalami penurunan serta adanya sirkulasi yang mengalami penurunan juga. Nah, kemudian untuk nutrisi ini juga dapat menghambat proses penyembuhan luka, yaitu ditandai dengan penurunan serum albumin, total limfosit, dan transferrin. Kemudian adanya penurunan pada vitamin A, kemudian vitamin E, bisa juga vitamin C. Dan ini akan menyebabkan terjadinya infeksi, kemudian menyebabkan perubahan pada produksi kolagen, ya. Dan ini akan berpengaruh terhadap proses pergantian jaringan tubuh. Kemudian insufisiensi vaskular. Jadi terutama pada kasus luka ekstremitas bawah, ya, jadi tubuh bagian bawah itu seperti luka diabetik
ya. Kemudian pembuluh luka pada pembuluh darah atau mungkin pada arteri pada vena, ya. Kemudian atau karena kasus dekubitus, ya mungkin karena sering ditekan karena sesuatu, ya satu gangguan kesehatan, ya atau dan ini akan berdampak pada sirkulasi darah tubuh. Kemudian obat-obatan. Faktor obat ini nanti kaitannya dengan orang-orang yang menggunakan terapi steroid, kemudian kemoterapi dan imunosuspensi. Kemudian adanya faktor dari pasien tersebut ya yang memiliki penyakit-penyakit tertentu atau penyakit penyerta. Bisa karena diabetes atau mungkin karena anemi atau mungkin sistem kekebalan tubuh ya, yang ini akan memperlambat penyembuhan luka. Dan kemudian ada sindrom Flemmer, ini juga akan menjadi lebih lama proses penyembuhan lukanya ya karena adanya gangguan pada pembuluh darah. Kemudian kebiasaan merokok pasien ini juga akan mengganggu penyembuhan luka dan bahkan akan meningkatkan tingginya resiko lukanya akan menjadi gagal sembuh. Kemudian pada jaringan kulit yang mati atau mungkin kering, ya ini bisa akan mempersulit ya, memperlambat proses penyembuhan luka. Gitu. Dan luka lebih sering disembuhkan jika kulitnya adalah bersifat kering. Gitu. Nah, kemudian status gizi. Pada orang gemuk, jaringan lemak di bawah kulit akan menghambat aliran darah ke luka. Hal ini menyebabkan luka kekurangan oksigen dan penyembuhannya menjadi lebih lama. Termasuk infeksi juga demikian. Ketika proses operasi, ya lukanya itu mengalami infeksi, maka biasanya tubuh nanti akan lebih fokus untuk bagaimana tubuh bisa melawan infeksi tersebut ya dibandingkan dengan tubuh untuk berusaha menyembuhkan luka sehingga proses penyembuhan lukanya nanti akan terhambat. Kemudian perdarahan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat bagian tepi luka menjadi terpisah dan tidak dapat bertautan. Nah, itu adalah faktor-faktor risiko. Nah, kemudian untuk metabolisme zat besi, ya jadi di dalam tubuh ini supaya keseimbangan zat besinya menjadi normal, maka perlu diperhatikan sebetulnya berapa sih kebutuhan iron intake-nya, iron stores-nya, dan iron loss-nya. Jadi kebutuhannya atau asupannya dari zat besi berapa, kemudian berapa cadangan besi dalam tubuhnya, kemudian berapa yang kemungkinan hilang, ya besi yang hilang dari tubuh. Dan ini nanti akan menentukan berapa sebetulnya ya absorpsi zat besi di dalam tubuh. Nah, untuk mendapatkan zat besi yang adekuat bisa diperoleh dari bahan makanan tertentu, ya, dan lebih banyak yang bernilai biologi tinggi yaitu dari dari golongan daging-dagingan serta produknya. Kemudian jenis zat besi dalam makanan, ya, kaitannya dengan metabolisme zat besi ini dari bisa zat heme atau heme. Kalau yang non heme ini umumnya berasal dari pangan nabati dan produk susu. Sementara yang bersifat heme ini berasal dari produk pangan hewani. Nah, pangan hewani inilah yang memiliki heme yang lebih mudah diserap, lebih tinggi dibandingkan dengan non heme. Jadi kalau ada yang mengalami anemi, maka yang dapat diberikan saran adalah untuk mengkonsumsi jenis atau produk makanan dari golongan pangan hewani. Nah, sementara itu, meskipun konsumsinya adalah pangan hewani, tetapi supaya dapat diserap dengan baik oleh tubuh zat besi ini, maka perlu diseimbangkan dengan atau dibantu dengan vitamin C, kemudian bisa dari sukrosa maupun dari MFP faktor atau protein.
Nah, perlu diingat juga ada beberapa jenis dari zat gizi yang ternyata mampu menghambat, ya, mampu berperan sebagai faktor penghambat dalam penyerapan zat besi ini oleh tubuh. Contohnya seperti kalsium fosfat atau mungkin pitat, ya, kemudian oksalat, kemudian polifenol dan juga tanin. Jadi beberapa bentuk makanan atau minuman seperti bahan makanan seperti sereal, kacang-kacangan, kemudian teh, kemudian kopi, coklat, ya, biji-bijian ini akan mampu menghambat penyerapan zat besi. Nah, kemudian fase defisiensi zat besi ini bisa bersifat prelaten, ya, kemudian juga bisa bersifat laten. Maka perlu diperhatikan kira-kira apakah seseorang pasien mengalami fase defisiensi zat besi baik prelaten maupun laten dilihat dari ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya adalah seperti ini. Gitu. Ya, jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan anemi pada penyembuhan proses luka pasca bedah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.